Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1291. Penguasa Dao sejati Tianchu sebenarnya mengirimkan 6 orang penguasa Dao dari klan Tian ke dalam dunia penjara abadi, dan kini Luo Xiu hanya bertemu dengan 3 dari mereka, bukan karena mereka bergerak terpisah, melainkan karena 3 lainnya sudah dibinasakan oleh para makhluk abadi kuno yang dikurung di dalam tempat itu. Jika bukan karena kecepatan senjata terbang tingkat abadi yang mereka miliki, kemungkinan besar ke-6 penguasa Dao itu sudah tewas, apalagi untuk bisa mengejar Luo Xiu dan rombongannya. 2 cahaya terbang melesat cepat menembus kehampaan, tetapi karena ukuran dunia penjara abadi ini tidak begitu besar, tidak lama kemudian, ketika Luo Xiu lebih dulu terbang melintasi sebuah daratan tandus yang tidak ditumbuhi sehelai rumput pun, ia langsung merasakan tekanan luar biasa yang kuat. Sepertinya kita sudah memasuki wilayah itu, ujar wanita berbaju hijau yang berada di samping Luo Xiu dan merasakan hal yang sama. Tanpa perlu ditebak pun, Luo Xiu tahu bahwa tempat yang dimaksud itu pastilah lokasi di mana Raja Abadi Changlan menyegel lawan sesama Raja Abadinya. Dalam kondisi dunia 3 alam semesta sekarang, munculnya satu saja manusia abadi sudah cukup untuk menjadi sosok tak terkalahkan, apalagi dibandingkan Raja Abadi, di mana manusia abadi bagaikan semut kecil yang hina. Wajar jika tempat penyegelan makhluk sekuat itu membuat Luo Xiu merasa sangat tidak tenang. Tempat ini tandus dan mati, tidak terlihat seperti tempat yang bisa menumbuhkan obat abadi, ujar Luo Xiu dengan dahi mengernyit. Itu karena kita belum memasuki inti lokasi penyegelan. Sekuat apapun segel itu, setelah waktu berlalu begitu lama, kekuatannya pasti melemah. Sebagian kecil kekuatan dari Raja Abadi yang tersegel akan tetap merembes keluar. Meski belum tentu menghasilkan bunga Tianyuan Shen Luo, pasti akan memunculkan harta berharga lainnya, ujar wanita itu, memandang Luo Xiu, lalu menambahkan, aku hanya menginginkan bunga Tianyuan Shen Luo, sisanya bisa jadi milikmu. Tiba-tiba, sebuah sensasi langit berputar dan bumi terguncang muncul dalam kesadaran Luo Xiu, dan pemandangan di sekitarnya seolah berubah secara drastis, dirinya seakan berdiri di tengah-tengah semesta raya. Perubahan yang datang mendadak ini membuat wajah Luo Xiu langsung berubah, dan dengan cepat kekuatan kesadaran jiwanya meledak, menghancurkan pemandangan ilusi itu, dan kesadarannya pun kembali ke dunia nyata. Saat Luo Xiu terbangun, ia melihat wanita berbaju hijau telah memunculkan sebuah pelindung berbentuk lingkaran biru bercahaya yang melindungi dirinya dan Lu Mengyao. Apa itu tadi? Tanya Luo Xiu dengan wajah serius, menyebarkan kesadarannya untuk mengawasi sekeliling dengan waspada. Ia tahu kejadian itu berasal dari serangan terhadap kesadaran jiwanya yang menyebabkan ia terseret ke dalam ilusi. Kalau saja reaksinya lambat, mungkin ia akan mati tanpa tahu apa penyebabnya. Itu adalah sisa kekuatan dari aura Raja Abadi, jawab wanita berbaju hijau, aura dari sosok seperti Raja Abadi bahkan hanya dalam jumlah kecil yang telah melewati waktu tanpa batas pun masih menyimpan tekanan dahsyat. Apa yang kamu rasakan tadi hanyalah sisa dari kekuatan itu. Jika kekuatan itu masih dalam kondisi utuh, katanya, maka kesadaran dan jiwa Luo Xiu sudah pasti hancur seketika. Itu benar-benar mengerikan, ujar Luo Xiu sambil menatap wanita itu dan bertanya, bukankah kau tak bisa mengerahkan kekuatan sembarangan? Tapi kenapa tubuhmu tadi dilindungi cahaya biru? Itu berasal dari senjata pelindungku, sebuah senjata abadi yang khusus untuk pertahanan terhadap serangan kesadaran jiwa. Jelas wanita itu sembari mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan sebuah gelang kristal biru yang tampak indah di pergelangan tangannya. Tatapan matanya sempat menyiratkan sedikit rasa sendu, lalu ia melihat ke arah tangan kanannya yang kosong dan menghela napas. Dahulu, ia memiliki sepasang gelang, satu berwarna biru untuk menahan serangan jiwa, dan satu berwarna emas untuk menahan serangan energi fisik. Namun dalam pertempuran besar waktu itu, meski telah dilindungi harta rahasia, ia hampir kehilangan nyawa, dan gelang emasnya pun hancur berkeping-keping karena tak mampu menahan kekuatan besar yang menyerangnya. Perhiasan ini hanya mampu melindungi satu orang tambahan, dan aku tidak suka berdiri terlalu dekat dengan pria, jadi kau harus menahan serangan kesadaran seperti ini sendirian, ucapnya tanpa basa-basi. Perkataanmu terlalu langsung, ya, balas Luo Xiu sambil mengangkat bahu. Aku memang tidak suka bertele-tele. Lagi pula, ini juga bentuk latihan buatmu. Mendapatkan kesempatan mengasah kesadaran melalui aura Raja Abadi bukan sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang, katanya sambil mendengus ringan. Luo Xiu tak menjawab lagi. Jika bukan karena bertahun-tahun berlatih telah menenangkan tabiat dan emosinya, mungkin sejak awal ia sudah meninggalkan wanita ini untuk mati sendirian. Tak lama kemudian, ketiganya kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak berapa lama, Luo Xiu lagi-lagi merasakan guncangan dalam kesadarannya,
lalu sebuah ledakan hebat seolah menghantam pikirannya dan membuat pandangannya kosong. Pemandangan kembali berubah, dan kali ini ia mendapati dirinya berdiri di atas sebuah planet yang tandus. Di luar planet itu, di semesta raya, tampak sesosok raksasa setinggi langit yang tak bisa dibayangkan, sedang menunduk memandangi dirinya yang begitu kecil dan hina. Di atas planet itu, Luo Xiu tak lebih dari sebutir pasir kecil, sementara sosok raksasa di luar angkasa itu tampak sebesar planet yang sama dengan ukuran matanya. Sebuah tekanan dahsyat yang luas tak terbatas menyelimuti seluruh tubuh Luo Xiu, membuat sekujur tubuhnya gemetar, lututnya bergetar tanpa henti, seolah jika ia sedikit saja lengah, ia akan langsung tersungkur dan bersujud menyembah sosok raksasa yang berdiri megah di tengah angkasa. Tidak diketahui sudah berapa lama waktu berlalu, namun ketika pemandangan di sekitar Luo Xiu kembali seperti semula, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin, dan wajahnya terlihat sedikit pucat. Meskipun ia tampak lemah, sorot matanya justru bersinar terang seperti bintang di langit, karena di bawah tekanan luar biasa itu, ia berhasil bertahan tanpa menyerah, batinnya seolah baru saja mengalami pembasuhan yang mencerahkan, dan laut kesadarannya yang telah berubah menjadi semacam miniatur alam semesta pun menjadi sedikit lebih luas. Sejak laut kesadarannya mengalami transformasi, Luo Xiu menyadari bahwa wilayah itu telah menjadi cikal bakal sebuah alam semesta, meskipun masih jauh dari bentuk sempurna, dan untuk mewujudkannya menjadi benar-benar sebuah alam semesta, ia masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Namun, ia sudah bisa membayangkan, jika suatu saat kesadarannya benar-benar menjadi alam semesta sejati, maka kekuatan jiwanya akan mampu hadir di setiap sudut ruang semesta sesuai kehendaknya, dan pada saat itu, bahkan hukum-hukum semesta pun akan tunduk kepadanya, menjadikannya penguasa yang tak tertandingi. Hati-hati, tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinganya, dan seketika itu juga Luo Xiu merasakan ancaman yang sangat menakutkan. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan kemampuan teleportasinya dan menghilang dari tempat semula. Detik berikutnya, lokasi tempat ia berdiri ambruk, dan keruntuhan ruang itu terus menyebar ke sekeliling, menyemburkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Luo Xiu terkejut bukan main, andai saja wanita berbaju hijau itu tidak memperingatkannya tepat waktu, ia pasti sudah tewas tanpa sempat menyadari bahaya tersebut. Karena kekuatan kesadarannya pun gagal mendeteksi ancaman itu. Ia menatap wanita itu dengan hati masih berdebar, dan untuk sesaat, merasa bahwa wanita yang biasanya congkak dan menyebalkan itu sebenarnya tidak seburuk yang ia bayangkan. Meskipun aku menyelamatkanmu, kau tak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak ingin kau mati, karena kalau itu terjadi, tak akan ada yang bisa membantuku mencari bunga Tianyuan Shenluo, ucap wanita itu dengan datar. Mendengar pernyataan itu, wajah Luo Xiu langsung mengernyit seperti abis menelan empedu, dan rasa simpati yang sempat muncul terhadap wanita itu pun langsung sirna. Walau kesal, Luo Xiu sadar bahwa wanita itu memang memiliki sifat seperti itu, jadi ia tak sampai naik pitam. Ia menoleh ke belakang dan tidak melihat bayangan tiga penguasa Dao Klan Tian yang sempat mengejarnya, bisa jadi mereka tidak berani memasuki wilayah misterius ini, atau mungkin mereka masuk tapi telah tewas. Tempat penyegelan ini terlalu aneh dan berbahaya, jika bukan karena laut kesadarannya telah berevolusi, Luo Xiu pun tidak akan sanggup menahan sisa kekuatan aura Raja Abadi, dan jika bukan karena peringatan wanita itu, ia sudah mati dihancurkan oleh runtuhnya ruang. Luo Xiu tidak berpikir terlalu jauh, sejak pertama kali memasuki tempat ini, ia sudah tahu bahwa hampir tidak ada jalan untuk kembali. Selain itu, ia pun diliputi rasa ingin tahu terhadap Raja Abadi yang disegel di tempat ini. Meskipun itu pikiran yang berbahaya, namun kehidupan seorang pendekar sejati memang selalu berada di ujung tanduk antara hidup dan mati. Pertempuran yang menggairahkan, eksplorasi ke tempat-tempat rahasia yang penuh risiko, justru itulah yang membuat jalan hidup seorang pendekar menjadi kaya warna dan penuh kilau. Jika hidup sebagai pendekar hanya diisi dengan latihan, apa gunanya semua itu? Seiring langkah mereka yang terus maju, tekanan dari aura Raja Abadi pun semakin kuat. Bahkan pada suatu titik, laut kesadaran Luo Xiu sampai retak terkena hantaman aura tersebut. Bagi orang lain, retaknya laut kesadaran adalah bencana yang merusak fondasi kekuatan mereka, tetapi bagi Luo Xiu, itu bukan masalah, selama tidak hancur total, ia bisa dengan mudah menyembuhkannya sendiri. Dari seluruh hukum agung semesta, yang paling ia kuasai adalah hukum kehidupan dan kematian. Ketika pemahamannya atas hukum kehidupan telah mencapai tingkat tertentu, ia bukan hanya bisa menyembuhkan luka fisik, tapi juga luka jiwa dan kesadaran. Tidak diketahui berapa lama lagi waktu berlalu, namun di hadapan mereka mulai tampak sebuah gunung raksasa menjulang tinggi, puncaknya tak terlihat oleh mata, diselimuti kabut tipis yang berpendar lembut dan mengandung aura keabadian. Jangan-jangan Raja Abadi yang disegel itu ada di bawah gunung ini. Gumam Lu Mengyao. Sepertinya memang begitu, Luo Xiu mengangguk. Jika harus menunjuk satu lokasi di area penyegelan ini sebagai inti formasi, maka gunung inilah tempat yang paling cocok. Namun perhatian wanita berbaju hijau tidak tertuju pada gunung itu, melainkan ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah titik di kaki gunung, seraya berseru dengan suara agak bergetar, bunga Tianyuan Shenluo.
Luo Xiu mengikuti arah jari wanita itu dengan rasa penasaran, dan ia melihat beberapa bunga liar tumbuh di tempat yang tampaknya tidak penting. Itu obat abadi yang kau cari? Tanyanya dengan nada nyaris tak percaya. Ia merasa heran karena bunga itu tampak begitu biasa, tanpa aura apapun, dan jika dilemparkan ke semak-semak, orang mungkin hanya mengira itu rumput liar. Keajaiban ciptaan langit dan bumi jauh melampaui imajinasimu. Justru kadang, sesuatu yang tampak biasa malah menyimpan nilai yang tak ternilai, jawab wanita itu dengan tenang, meski sorot matanya yang berkilau membocorkan kegembiraannya yang besar. Bersambung.